masa minta itu batal di sholatnya. Saya bilang, minta ini kayak jadi khutbah, maki-maki Ahok. Nggak boleh diisi dengan kemauan politik. Hanya Allah bidikilah tatmainul qulub, mengajak audiens untuk tenang, berzikir dalam hati agar hatinya tenang. Karena selama seminggu sudah urusan dunia, maka satu hari itu menghadap Allah, iktikaf, tumanina dan zikir, maka hati akan tenang. Jadi selama proses seminggu itu terhapus oleh sehari sholat Jumat. Apalagi ketika orang sholat Jumat, sedang sholat Jumat, jumlahnya hanya 3 orang, tetapi sesungguhnya malaikat yang ikut makmum miliaran. Maka saya ngomong sunyi adalah sholat Jumat, enggak urus banyak. Surga yang bikin Allah bukan. Kalau yang bikin Allah makhluk apa bukan? Kalau makhluk rusak apa bukan? Yang kena surganya hilang kesalahan omong godenggi. Makhluk yang abadi kata Allah masuk manggon nenggone cahaya nikmat sing abadi. Jadi surga yang digambarkan sekarang ini surga makhluk yang bisa rusak. Surganya Nabi Adam yang bisa rusak. Kalau surganya Allah yang lain, bentuknya bagaimana? Embuh diilin sana sing setahun buswarto Nabi Muhammad. Duduk manis, dengarkan, diem. Jadi nggak boleh bilang Allahumma, terus jawab jamaah amin. Nggak boleh. Haram ketika khotib sedang berkhutbah jamaah mengucapkan sesuatu. Maka dihukumi dengan hukum etika, maka diamnya itu juga. Diamnya itu sebagai wirid karena di dalam hatinya yang dimulai. Ya usilullah, ya uswahullah. Tidak boleh dikeraskan. Itu terjadi pembukaan. Dan khotib mengajak itu ala bidillah tatmainul qulub. Tidak boleh bahas yang lain-lain yang membuat emosi, bikin ini. Kemudian khotib, maka saya katakan masa minta itu batal di sholatnya. Saya bilang, minta ini kayak jadi khutbah, maki-maki Ahok. Nggak boleh diisi dengan kemauan politik. Hanya Allah bidikilah tatmainul qulub, mengajak audiens untuk tenang, berzikir dalam hati agar hatinya tenang. Karena selama seminggu sudah urusan dunia, maka satu hari itu menghadap Allah, iktikaf, tumanina dan zikir, maka hati akan tenang. Jadi selama proses seminggu itu terhapus oleh sehari sholat Jumat. Apalagi ketika orang sholat Jumat, sedang sholat Jumat, jumlahnya hanya 3 orang, tetapi sesungguhnya malaikat yang ikut makmum miliaran. Maka saya ngomong sunyi adalah sholat Jumat, enggak urus banyak. Yang sholat Jumat seminggu aja seamal 7 orang enggak masalah. Tidak harus jumlah sekian, enggak. Sholat Jumat bisa 7 orang atau 10 orang. Syukur terpenuhi syarat kehnya 41 orang. Karena apa? Karena yang kalau 3 orang sholat Jumat, maka yang lain adalah malaikat. Imam bilang kepada apa? Nang, kamu kerja apa? Waktu itu
Saya jadi kepala biro Wasdal pengawasan dalam Pusku. Oh enggak kan, saya pegang gula APDGI, Asosiasi Pedagang Gula dan Tepung Terigu. Oh enggak kaya. Saya pegang pupuk. Oh enggak kaya. Saya pegang minyak ketika minyak langka. Oh enggak kaya. Lah terus si marai kaya nopo man. Saya bilang kepada main itu, kayak main itu. Kalau oke, kok artis kan ganteng mau masuk bang. Oh iya, sudah tak teruskan soal Jumat. Imam juga mengatakan kalau kamu punya perusahaan, punya apa, sekali-kali deh coba kamu ngimami sholat. Itu yang diinginkan. Jadi bukan perusahaan saya pegang TNI-nya Mas Tommy Soeharto, Tata Niaga Cengkeh. Saya pegang Mekata Manaya Rayanya Mas Tommy Soeharto. Saya Indonesia Iuran Tinggi pada waktu itu saya pegang. Saya bersama Bustanul Arifin di Koperasi memegang gula dan terumbu Indonesia. Masih jaga nangani pupuk Indonesia. Dikatakan Kiai Maimun nggak kaya, nggak bisa kaya. Pengen kaya, ngimami seumur hidupku sekali aja, paling tidak ngimami. Karena apa? Karena kelihatan malaikat yang makmum kamu itu pahala sholatnya diberikan ke kamu. Oh, demikian tingginya nilai sholat Jumat. Maka ketika khotib sedang khotbah, kok ngomong soal Ahok, ngomong soal PD, Jokowi, ngomong soal politik negara, batal sholat Jumat. Dan di Jakarta ini nggak ngerti fikihnya, rukun syaratnya sholat Jumat. Maka 4 kali lebih saya sholat di PAM. Ketika orangnya ketutnya ngomong menyinggung soal politik, Amin Rais singgung soal Ahok, saya langsung berdiri sholat lagi. Sholat bisa. Tetapi karena untuk menghindari biar orang tidak sakit hati, obat Jumatan kok malam saya berdiri sholat zuhur, lebih baik saya datang sholat Jumatan. Saya sholat di rumah. Karena kalau saya sholat di masjid itu mafasad, membuat kerusakan, di harmoni yang sudah ada. Lalu memang karena dikandani raisa itu ya, jadi niatnya sholat Jumat itu ala dibikirlah tatmainul qulub. Seminggu kita mencari dunia. Satu hari itu hanya 1 jam. Kita duduk iktikaf di masjid dan berzikir. Itu untuk menghapus seminggu. Kerak-kerak hati, kerak-kerak semua. Nah, makanya Anda bisa segera diadakan sholat Jumat, meskipun hanya 3 orang, tidak masalah. Sholat Jumat 3 orang tidak masalah. Ya, sholat Jumat yang datang cuma 7 tidak masalah. Karena ada malaikat, jadi sudah menerapkan hukum jangan kita saja. Kalau kamu selamanya hitungnya orang yang nampak ya enggak munggah makomnya enggak naik. Makanya ada kabar mau ini Mas Bagio jam Mas Bagio tak ajak sholat di bawah. Ada apa? Saya melihat kapal, alhamdulillah kapalnya sudah hilang. Kapal itu di atas pohon dan besoknya banjir kan. Untuk kapalnya sudah turun. Jadi banjirnya enggak. Nah kalau ingin melihat gambaran goib begitu, memakainya ya jangan hukum syariat,
Semua yang nampak orang. Jangan. Jadi Abah sholat sendirian aja. Niatnya usoli fardul maghribi imaman lillahi. Karena malaikat makmum kita. Lah kalau kita hukum manusia saja, ganjarannya saudi. Ini kaifiyah beribadah yang melahirkan hasil yang besar. Makanya Jamiah Anitorokah Mukabaro Indonesia tidak menangani program yang biasa-biasa, menangani torekoh kebangsaan, berpikir bagaimana bangsa ini rukun, bangsa ini damai. Ketika itu kita lakukan, setiap tarikan nafas kita mendapatkan pahala dari Allah 265 juta sebanyak penduduk Indonesia. Maka apa kemas? Begitu balai Arab para PKI Arab ini nggak karuan, saya langsung ngomong. Dan itu harus berani. Apalagi sudah menjadi pengurus Syabit, Salih, kepingin hijau tangannya to'am, tapi nggak berani bersimpuh bagaimana. Jadi harus ambil. Ambil. Sama jangan hanya dapat tadi yang protokol, resikonya tinggi zaman. Jadi maksudnya begini, kalau umroh kasihkan ke istri hadiahnya, sampai nggak boleh menerima dia miskin. Karena sampai sudah kuat umroh, beda dengan bara gila. Tukang batu, masuki tukang batu di umroh kan beda karena makomnya nggak mampu berangkat umroh sendiri. Dan sampean, maaf ya, saya harus ngomong keras ini karena harus doke-bekenya. Sampean layak untuk umroh sendiri. Jangan menerima hadiah, kasihkan ke istri. Atau yang lain ya. Istri udah banyak istri. Kalau istri udah lebih banyak. Lah, kasihkan temannya. Siapa? Sampai jangan terima umroh. Miskin nanti. Kalau percaya lakuin. Nanti kan coba ini miskin sampai. Oh gitu ya. Ini penting apa? Kadang-kadang kita biasa keenakan gitu terus leha-leha. Jangan. Nah kalau pengen cari enak, ngapa jadi ketua Ucati. Buat apa bangun masjid, habisin miliaran begini. Mendingan perbanyak aja mobil, malah enak. Tetapi Rasulullah yang sudah ketemu dengan Allah dalam mi'raj sudah dipakai bahasa Jawa dipakai. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, keselamatan kesejahteraan untukmu, untuk kamu, wahai Nabi. Mudah-mudahan rahmat dan barokah bersama. Rasulullah langsung jawab kok. Asal tiap hari kita ini sholat, tapi nggak paham juga. Perjuangan Rasulullah itu. Assalamualaikum, jangan pulau mawon Gusti. Wong sing soleh-soleh nggih saged ketemu jenengan berkahan angsal rahmat. Lho nek ngono kowe kudu ngajarke salat kata Allah. Lalu diberilah syariat salat. Jadi syariat salat itu untuk membawa umat manusia basurut itu tak gendong kemana-mana, tak gendong itu Rasulullah itu gendong umat. Ben bisa mirip
ketemu dengan Allah. Tidak hanya sekedar masuk surga. Surga itu kan makhluk, bisa rusak. Surga yang bikin Allah itu bukan. Kalau yang bikin Allah makhluk apa bukan? Kalau makhluk rusak apa bukan? Dan kena surganya hilang sama omong godeng. Makhluk yang abadi kan Allah. Masuk manggon ning gone cahaya ning sing abadi. Jadi surga yang digambarkan sekarang ini surga makhluk yang bisa rusak. Surganya Nabi Adam yang bisa rusak. Kalau surganya Allah yang lain, bentuknya bagaimana embuh diiling sana sing setahun buswarto Nabi Muhammad. Karena apa? Surganya yang ditinggali oleh Nabi Idris itu di bawah Sidratul Muntaha, di bawah ini. Makanya kayak Bilal ada di depan pintu Ka'bah, Rasulullah tahu. Karena di bawah, di atas lagi namanya Sidratul Muntaha. Ini itu surganya. Jadi menyatu dengan Allah. Dari Allah, Nur Allah bergeser jadi Nur Muhammad. Pecah menjadi kecil-kecil, menjadi kita, menjadi surga, neraka, dan makhluk lain. Kelak setelah dipanggil pulang, kembali cahaya kecil ini. Maka syaratnya yang mudah untuk kembali diajarkan Allah dengan sholat. Jadi sholat itu sholat yang syariat, yang masih jengking, masih tidak cekele temannya. Kemudian sholat yang sudah kamu rasakan sendiri. Apakah ada kerinduan untuk ketemu? Coba kita ini sholat masih karena kewajiban, keterpaksaan, keikhlasan. Sudah belum tingkat rindu? Karena rindunya kepengen sholat. Sudah belum? Nah kalau belum, ya kelasnya masih syariat. Ya kalau kelasnya syariat ya ribut terus ke balam itu. Ecek-ecek ngakunya keturunan Nabi. Penyoni bujuni uang gitu, nenggone cepet dijobrak sampai hidungmu. Gimana? Karena syariat. Nah, sampai ketika sholat itu sudah, misalnya ini pijakan, sudah naik ke sini. Dan sholat turun lagi. Karena apa? Sampai naik ketika sholat Allahu Akbar, sampai sudah masuk ke makom ihsan. Makom ihsan. Bukan ihsan ya, ihsan. Tapi karena terjebak lagi mulai urusan dunia, turun lagi. Kalau ini ihsan, ini Islam, di atasnya ini lagi cara yang pangkatnya itu rindu. Ada jauh, ada rinduan. Kalau sampai punya pacar itu rasanya kan, padahal itu yo pesek, padahal bapak mampu datang itu. Ada, tapi ada rasa rindu. Itu tenang. Nah Rasulullah diminta oleh Allah untuk mengajarkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Umatnya bisa sholat seperti mi'raj, ketemu dengan Allah. Jadi sampai ribut boleh suatu itu mau. Surga di atas surga itu adalah ketika kita melihat wajah Allah, liqa'i Rabbi,
Ini yang penting, jadi jangan salah fokus. Fokus sholat, baru ini sampai itu jebol enggak. Apa itu suara rusak kok. Tapi bertemu dengan Allah adalah ibaratnya air sedikit yang mengalir menuju ke laut, menuju induknya. Anak ayam yang petek-petek mencari induknya. Kalau sudah ketemu ya sudah. Itu kenyamanan kebahagiaan. Dan itu surga itu dirasakan 4 bagian di dunia. Jadi kalau sampai belum merasakan di dunia, susah sampai masuk surga. Ingat ya, 4 bagian. Karena apa? Surga itu sudah 1.500 tahun berjalan. Bagi orang yang kalau masuk surga itu sudah mencoba surga 500 tahun berjalan. Ini hubungan syariat, akhirnya ini ribu karena berperannya berani sebagai sholat. Nyoblos apa? Kafir. Nyoblos Jokowi boleh kafir. Saya ini Jokowi nggak apa benda. Jokowi beda saja. Menungso dunia begitu. Maka apa tidak ikut politik. Orang sama politik yang penting ini kebangsaan. Yang kita gunakan bagaimana TAP-nya. Sekian jangan ikut. Nah, sholat yang rojul mukmin itu bagaimana? Allahu Akbar. Dicoba hatinya dikosongkan. Jangan Allahu Akbar masya Allah. Allahu Akbar masya Allah. Kenapa apa ya? Allahu Akbar. Barang gila yang seturai ini mencucu. Ya Allah, ini bakal musuh. Allahu Akbar, baru goreng-goreng, burung ditutupi oleh kucing liwat. Bismillah, Bismillah dulu maksudnya busa. Pokoknya sholat saya, kucingnya dibusa, jadi ojo. Bismillah, Bismillah, kucing motor. Coba jujur dengan diri sendiri. Gunanya Jumatan itu dalam merenung gitu, metami perjalanan sudah diri kita itu sudah sampai mana. Ojo merenung ini diem ngiler, itu kancing. Dan hebatnya itu dijenengi setan atau iblis itu menciptakan jumlahnya kalau si sholat pakai hitam. Jadi nek ana wong sholat Jumat mesti ngantuk. Karena setan itu wae. Setan asli, setan manusia. Kan setan itu waswasil minal jinati dari jin sebisa jin dan manusia. Sehingga penting ada di setan berubah.